Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Bapak dapat berjumpa kembali bersama anak-anak hebat yang luar biasa di rumah. Mudah-mudahan selalu sehat lahir dan batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan belajar memahami tentang pengendalian diri, husnudon, dan ukhwah. Nah, yang pertama ada pengendalian diri. Pengendalian diri bermakna bahwa kita harus mampu mengontrol diri kita dalam melaksanakan segala sesuatu. Begitu. Jadi dalam kehidupan itu kita harus mampu mengontrol setiap gerak-gerik yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tentu dengan koridor atau dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan syariat Islam tentunya. Nah, di sini kita pahami pengendalian diri, yaitu keinginan mengontrol diri sendiri dengan menempatkan diri pada posisi terbaik, yaitu mengerti apa yang baik dan buruk, yang harus dikerjakan atau harus ditinggalkan. Jadi, kita mampu mengontrol mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Contoh, kita dapat menjauhi yang haram, kemudian mendekati yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus pahami bahwa orang terkuat adalah orang yang mampu yang mampu mengontrol dirinya, bukan orang yang secara otot kuat, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang kuat dalam bergulat, namun orang yang mampu menguasai dirinya tatkala ia marah. Ini bermakna bahwa kekuatan itu tidak diukur dengan tenaga, tidak diukur dengan kekuatan otot seseorang, tapi kekuatan yang ada dalam diri adalah ukurannya adalah kemampuan mereka dalam menahan amarah, dalam mengendalikan diri, atau dalam mengontrol dirinya sendiri. Nah ini ya, kita mampu mengontrol ucapan kita mampu mengontrol tangan kita untuk berbuat, kemudian kita mampu mengontrol pendengaran kita mampu mengontrol penglihatan kita. Ini semua adalah kemampuan yang harus ada dalam diri kita. Jadi kita mau berkata, kita berpikir dahulu apakah ini positif atau tidak, apakah ketika kita mendengar, apakah yang didengar ini adalah bermanfaat atau tidak, kemudian barang yang kita ambil atau tangan kita dipergunakan untuk apa, yang baik atau yang buruk, kemudian begitu pun juga penglihatan yang kita lihat halal atau haram. Nah ini semua harus ada kontrol dari diri kita sendiri. Nah, pengendalian diri sumbernya dari mana? Dari kolbun, dari hati. Ya, jadi dari hati kemudian terkoneksi dengan pikiran kita, maka kalau dari hati sudah baik, kemudian terkoneksi dengan pikiran kita, maka hasilnya akan menjadi sesuatu perbuatan yang terpuji. Nah, seperti yang disampaikan oleh Abu Hurairah dalam sebuah hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna rajulan qala lin nabiyya sallallahu alaihi wasallam au sini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu an melaporkan kepada seorang pria bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, nasihatilah saya. Nabi berkata, jangan marah. Pria itu bertanya yang sama lagi dan lagi. Nabi
dan Nabi mengatakan dalam setiap kasusnya, jangan marah. Nah, ini adalah kunci. Jadi kunci bukti bahwa diri kita dapat dikendalikan, ia mampu menahan amarah untuk tidak memarahi sesuatu yang memang tidak perlu untuk dia marahi. Begitu. Kemudian pentingnya pengendalian diri. Nah, ini kita bisa lihat gambar orang-orang yang memang sedang dalam kasus tidak bisa mengendalikan diri. Ada yang stres, kemudian ada yang memang marah-marah dan sebagainya. Nah, pentingnya pengendalian diri, pertama kita harus sadari bahwa sifat buruk manusia yang satu contoh ada mencuri, berbohong, marah, dan sombong. Kemudian pentingnya pengendalian diri, sifat baik. Sifat baik juga harus dikendalikan. Yang pertama sabar, berhati-hati atau teliti, jujur, bersyukur, terhindar dari sifat gelisah, cemas, iri, dan pemarah. Ini penting, ya. Ini penting. Jadi baik sifat baik maupun buruk dalam diri kita harus dikendalikan. Kapan kita dapat menempatkan semua sifat itu, baik yang buruknya maupun yang baiknya. Yang buruknya adalah kita mampu menilai bahwa ini buruk, maka tidak boleh dilakukan. Kemudian yang baiknya, saya sekarang dalam suatu kesempatan kita harus melaksanakan kesabaran dalam diri kita. Kemudian harus berhati-hati atau teliti dalam mengerjakan sesuatu. Harus jujur dalam melaksanakan pekerjaan dan sebagainya. Ini merupakan bukti bahwa diri kita dapat dikendalikan oleh diri kita sendiri. Nah, pengendalian diri, aspek ini penting. Kenapa penting? Penting sekali dalam kehidupan manusia sebab musuh terbesar manusia bukanlah berada di luar dirinya, namun justru berada di dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, kemanapun seseorang pergi, maka orang tersebut selalu diikuti oleh musuhnya. Karena yaitu musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Maka eh, hebat tidaknya seseorang tergantung dia dalam mengendalikan dirinya. Kemudian hanya satu jalan mengalahkan musuh terbesar kita, yaitu mengendalikan diri kita. Maka kunci pertama bisa dilaksanakan dengan melaksanakan puasa, menerangi hati dengan berbagai puasa sunnah yang kita lakukan, begitu ya. Ini untuk mengontrol atau untuk melatih bagaimana kita dapat atau mampu untuk bisa mengendalikan diri. Kemudian di sini ada tips jurus pengendalian diri. Nah, yang pertama, jurus pengendalian diri yang pertama adalah mengendalikan diri dengan menggunakan prinsip kemoralan. Setiap agama pasti mengajarkan kemoralan, misalnya tidak mencuri, tidak membunuh, tidak menipu, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, dan tidak melakukan tindakan asusila. Kemudian yang kedua, jurus yang kedua adalah pengendalian diri adalah dengan menggunakan kesadaran dari diri kita sendiri. Kita sadar saat suatu bentuk pikiran atau perasaan yang positif atau negatif muncul, sehingga kita tidak dikuasai oleh perasaan tersebut. Kesadaran diri adalah awal dari produktivitas kerja yang mendatangkan kesuksesan hidup. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan perenungan. Saat kita sudah benar-benar tidak tahan mau meledak akan sesuatu tentang amarah kita karena dikuasai oleh emosi, saat kita mau marah besar, coba lakukan perenungan. Tanyakan pada diri sendiri, pertanyakan misalnya, apa sih untungnya marah? Apakah benar reaksi saya seperti ini? Kalau ada orang yang contoh mencaci kita, kemudian kita membalas dengan amarah. Sebelum kita melakukan hal tersebut, kita harus pikir, apakah dengan amarah kita kepada orang tersebut akan berdampak positif atau dapat memberikan kepuasan dalam diri kita. Tentu puas, namun hanya sesaat. Tapi setelah itu, pasti di akhirnya akan ada penyesalan. Kemudian jurus keempat, pengendalian diri adalah dengan menggunakan kesabaran. Emosi naik, turun, timbul, tenggelam, datang dan pergi. Seperti hanya pikiran. Saat emosi bergejolak, sadari bahwa ini hanya sementara. Usahakan tidak larut dalam emosi dan gunakan kesabaran. Ini adalah kunci. Jadi kunci
untuk dapat mengendalikan diri adalah kesabaran dalam diri kita. Kita menyadari dan memberikan kesabaran dalam diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak mesti kita lakukan. Kemudian saya ingin mengetahui wajah musuh saya, sebab tanpa terlihat dia terus-menerus mengikuti saya kemanapun saya pergi. Banyak rencana saya dibatalkan, bidikan saya digagalkannya, dia menghambat jalan saya maju ke depan. Ketika saya berjuang menuju kesuksesan, dia berkata dengan muram kepada saya, "Kamu tidak akan bisa." Pada suatu malam saya menangkapnya, memegangnya erat-erat dan mengambil cadarnya. Lalu saya melihat ke wajahnya. Wow, ternyata diri sayalah yang saya lihat. Jadi kekuatan terbesar atau pengendalian diri dalam diri kita itulah sangat penting untuk melaksanakan kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari. Meraih kesuksesan dalam belajar, meraih kesuksesan dalam kehidupan sosial, meraih kesuksesan dalam bekerja, semua kuncinya ada dalam pengendalian diri kita. Baik, untuk selanjutnya tentang husnudon atau berprasangka baik, positive thinking. Jadi husnudon ini Allah telah mengajarkan kepada umat manusia melalui Rasul-Nya bahwa segala sesuatu harus disikapi dengan baik. Tidak boleh berburuk sangka. Karena positif merupakan kunci kehidupan kita. Jadi kalau pola pikir kita sudah positif, maka kita akan nyaman dalam melakukan kehidupan ini. Husnudon artinya berbaik sangka. Nah, husnudon ini berarti mengajarkan ke dalam diri kita bahwa jangan cepat mengambil keputusan yang jelek tadi, dengan kesadaran tadi dari kesadaran diri kita tentang kontrol diri dalam diri kita, kemudian muncul sifat husnudon. Setelah dikontrol, maka kita punya prasangka baik ke siapapun, baik ke dalam diri sendiri, ke orang lain, bahkan kepada Allah sekalipun ketika kita diuji. Jadi, wahai diri, berprasangka baiklah kamu. Terus berprasangka baik, dan terus berprasangka baik. Itu adalah kunci bahwa melatih emosi dalam diri kita untuk senantiasa berprasangka baik kepada siapapun, termasuk kepada diri kita. Husnudon PS Udon. Nah, ini husnudon itu lawan katanya suudon, berprasangka baik, maka lawan katanya adalah berprasangka buruk. Itu yang harus kita hindari. Panas, husnudon obatnya, husnudon suplemen energinya para muslim. Husnudon jadi 100% muslim. Ini kunci bahwa seorang muslim ini salah satu sifat terbaiknya yang harus ada dalam dirinya adalah husnudon. Begitu cara mengobatinya, cara mengobati syirik, iri, dengki, buruk sangka, panas hati, membuat jiwa tidak fresh setiap hari, itu adalah kuncinya berbaik sangka kepada siapapun. Jadi husnudon kuncinya. Kuncinya husnudon agar kita tidak punya prasangka buruk kepada orang lain. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, ijtanibu, jauhilah katsiran, kebanyakan minadh-dhanni dari prasangka, inna ba'dha, sesungguhnya sebagian, dhanni itsmun, prasangka adalah dosa. Nih, menurut Allah melalui surat Al-Hujurat sudah diperingatkan kepada kita semua bahwa berprasangka atau menyangka-nyangka kepada orang lain, apalagi itu prasangkanya adalah kejelekan, maka itu bagian daripada dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama. Hadis yang disampaikan
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akadzabu hadithi. Yang maknanya, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sungguhnya prasangka buruk itu perkataan yang paling dusta. Jadi prasangka buruk dalam hadis ini dikatakan berprasangka jelek kepada orang lain itu bagian daripada bohong atau bagian daripada dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian keterangan lain an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna husnadhan min husnil ibadah. Sesungguhnya yang disampaikan dari Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW berkata, inna sesungguhnya husna baik al-dhanni sangka, berbaik sangka, min husnil ibadah, min bagian dari husnin kebaikan ibadah. Jadi berprasangka baik atau berhusnudzon kepada orang lain, punya sangkaan baik kepada orang lain, walaupun orang lain berbuat jelek kepada kita, jangan sampai kita membalasnya, tapi kita harus tetap berprasangka baik kepada orang tersebut, karena minal husnil ibadah, karena berprasangka baik adalah bahagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini silahkan ada ayat Quran yang harus dicermati dan diteliti, kemudian silahkan tulis dalam buku, kemudian catat hukum tajwidnya, begitu ya. Ini adalah tugas. Ini ada sebuah gambaran yang menggambarkan kepada kita bahwa Islam telah mengajarkan sifat husnudzon kepada diri kita. Yang pertama, kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon terhadap Allah dengan cara apa? Dengan cara syukur dan sabar. Kemudian yang selanjutnya husnudzon terhadap sesama manusia. Bagaimana caranya? Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini adalah kehidupan kita sehari-hari dalam masyarakat. Kita harus berbaik sangka kepada siapapun yang ada di lingkungan kita. Kemudian kehidupan bertetangga juga sama. Jangan sampai kita buruk sangka terhadap tetangga kita. Kemudian kehidupan berkeluarga juga sama. Harus punya baik sangka antara satu sama lain. Antara suami dan istri, antara anak dengan orang tua, antara ayah dengan ibu. Semuanya harus didasari dengan baik sangka terhadap mereka. Kemudian yang ketiga adalah husnudon terhadap diri sendiri. Dalam artian, dia punya percaya diri terhadap dirinya. Kemudian kalau melaksanakan sesuatu dilaksanakan dengan gigih, penuh kesadaran. Kemudian penuh semangat bahwa sadar ketika kita melakukan hal tersebut pasti mampu dan pasti bisa. Contoh, di dalam menuntut ilmu, dalam belajar, kita harus percaya diri bahwa kita mampu untuk melaksanakan atau mengikuti semua pembelajaran. Kemudian kita juga bisa berkarya, berimajinasi dengan apapun. Melakukan hal-hal yang positif, bahwa hal tersebut merupakan bukti bahwa kita berbaik sangka kepada diri kita, bahwa diri kita mampu untuk melaksanakan hal tersebut. Kemudian selanjutnya, daripada bersibuk mengetuk kegelapan, mending langsung saja menyalakan dirimu dan jadilah penerang. Itu. Jadi kita kadang sering sibuk mengurusi orang lain, diri kita sendiri tidak pernah diintrospeksi diri. Tapi yang utama adalah kita harus bisa menyalakan diri kita, introspeksi diri kita, perbaiki diri kita, maka orang lain akan melihat kita. Kalau itu kebaikan, maka pasti orang lain juga akan mengikutinya. Kemudian latihan husnudzon. Harus dilatih husnudzon itu. Jadi nggak bisa nggak bisa. Kadang kalau dikasih masalah kita juga langsung lupa lagi bahwasanya hal tersebut terjadi dalam diri kita. Contoh, ada orang yang memfitnah kita, tapi tiba-tiba karena terbawa emosi tidak kontrol diri, akhirnya suudzon kepada orang lain. Jadi ini perlu riyadhah, perlu latihan dalam sehari-hari kita.
Karena the power of husnudon ini luar biasa. Ketika seseorang mampu melaksanakan itu, maka efeknya akan terasa luar biasa terhadap diri kita. Kemudian selanjutnya adalah persaudaraan dalam Islam. Jadi tadi yang pertama kita belajar tentang bagaimana mengontrol diri kita, bagaimana kita dapat mengendalikan diri kita agar diri kita tidak terjerumus terhadap hal-hal yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita berhusnudzon baik kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kepada diri kita sendiri maupun kepada sesama manusia. Itu penting karena hal tersebut akan menumbuhkan sifat kasih sayang ketika kita melaksanakan husnudon maupun kita dapat mengendalikan diri, juga itu merupakan sifat terpuji yang harus kita laksanakan. Kemudian selanjutnya adalah persaudaraan dalam Islam, atau bahasa Arabnya adalah ukhuwah. Persatuan adalah kumpulan individu manusia yang bersatu menjadi satu, berkumpul. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Quran surat Al-Imran ayat 103. Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Berarti ukhuwah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperjelas juga oleh hadis yang disampaikan dari Nu'man bin Bashir, Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan kaum yang beriman yang saling mencintai, saling mengasihi dan saling membantu satu kepada yang lainnya bagaikan suatu tubuh yang apabila satu anggota menderita sakit, maka seluruh tubuh merasakan sakitnya, tidak mau tidur dan demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini memberikan makna kepada kita, memberikan pesan kepada kita, ayat dan hadis yang tadi dibacakan bahwa mengajarkan kepada seluruh umat manusia, kepada orang-orang yang beriman, bahwa setiap kita adalah saudara, setiap kita adalah suatu kesatuan yang harus saling membela. Jadi satu sama lain harus saling membela. Bahkan disampaikan oleh hadis Rasul tadi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, satu sama lain adalah sebagaikan sebuah tubuh yang apabila yang lain sakit, maka kita harus merasakan sakitnya. Begitu. Jadi contoh hari ini sering terjadi peperangan di Palestina. Kita tak mungkin datang ke sana. Minimal kita bisa membantu dengan harta. Kalau tidak dengan harta, kita bisa membantu dengan doa. Dengan doa tersebut insya Allah kita akan sampai kepada mereka. Karena itu merupakan sebuah ikhtiar. Bukti bahwa ketika umat muslim ditindas, maka kita merasakan bahwa kita merasa sakit. Bahwa kita harus punya rasa ingin membantu. Bahwa mereka harus dibantu karena mereka saudara kita. Itu sebagai contoh saja. Kemudian persatuan dalam Islam. Persatuan dalam ajaran Islam secara umum disebut ukhuwah, yaitu persaudaraan. Secara umum disebut ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan dalam Islam, saudara sesama manusia dan saudara seagama. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapatkan rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian di sini juga kita lihat maknanya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Innama sesungguhnya al-mu'minuna orang-orang yang beriman ikhwatun, bersaudara. Jadi kita yang satu iman itu adalah saudara. Fa'aslihu, maka damaikanlah baina akhawaikum di antara saudara-saudara kamu sekalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah.
Allah la'alakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi, apabila di antara kita ada yang bertengkar, bertikai atas segala sesuatu masalah, maka berdamailah. Karena itu merupakan ciri orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, takwa adalah bukti dari iman yang kita miliki, maka dengan takwa kita bukti taat kita kepada Allah dengan cara kita saling mengasihi dan sering mengingatkan kepada saudara-saudara kita bahwa kalau seandainya ada masalah dan sebagainya, itu wajib kita bantu agar mereka berdamai dan kembali bersaudara, tidak bermusuhan. Nih, ada salah satu contoh perilaku persaudaraan. Wahai Rasulullah SAW, apa kewajiban seorang tetangga terhadap tetangganya? Rasulullah SAW menjawab, jika tetanggamu itu sakit, kau jenguk. Jika meninggal dunia, kamu antar jenazahnya. Jika meminjam uang, kamu pinjami. Jika ada kekurangan atau aib, kamu tutupi. Bila mendapat kebaikan, kamu beri selamat. Bila ditimpa musibah, kamu hibur. Jangan meninggikan bangunanmu di atas bangunannya, sehingga menghalangi datangnya angin kepadanya. Dan jangan diganggu dengan bau masakanmu, kecuali kamu menghadiahinya sebahagian dari masakanmu itu. Hadis riwayat Tabrani. Ini merupakan sebuah kisah atau pembelajaran bahwa betapa penting kita untuk melaksanakan ukhuwah atau persaudaraan di antara kita, terhadap tetangga, terhadap masyarakat, terhadap semuanya. Kemudian, larangan mengolok-olok sebagai saudara. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan sekumpulan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ini menandakan bahwa jangan sampai kita punya rasa ingin mengolok orang lain, karena belum tentu kita lebih baik daripada mereka yang diolok-olokkan. Jadi berbaik sangkalah ke siapapun. Jangan sampai kita punya sifat seperti mengolok atau mencelakai orang lain, itu tidak baik. Kemudian ini diilustrasikan, ada dikatakan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 39, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini kata iblis. Jadi iblis bersumpah kepada Allah bahwa kalau aku sudah dipandang jelek, maka aku akan berbuat jelek dan akan mengajak kejelekan kepada orang lain. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat-sifat yang jelek. Nah, ini sebuah pertanyaan atau permasalahan yang harus kita diskusikan. Apa yang membuat kerukunan tidak harmonis? Nah, kerukunan tidak harmonis pertama, pendirian tempat ibadah yang salah lokasi. Ini bisa menyebabkan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Sering menciptakan ketidakharmonisan umat beragama yang dapat menimbulkan konflik antar umat beragama. Penyirian agama yang tidak tepat, baik secara lisan maupun media cetak seperti brosur, pamflet, terselebaran, maupun media elektronik serta media yang lain dapat menimbulkan kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama, baik yang ditujukan kepada yang telah memeluk agama lain. Kemudian, bantuan luar negeri penuh kepentingan. Bantuan luar negeri baik yang berupa bantuan material, finansial, atau bantuan tenaga ahli keagamaan, bila tidak mengikuti peraturan yang ada, dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam kerukunan hidup umat beragama, baik intern maupun beragama yang dibantu, maupun antar umat yang beragama. Kemudian pernikahan beda agama,
Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama walaupun pada mulanya bersifat pribadi dan konflik antar keluarga sering mengganggu keharmonisan dan mengganggu kerukunan hidup umat beragama. Lebih-lebih apabila sampai kepada akibat hukum dari pernikahan tersebut atau terhadap harta benda pernikahan, warisan tersebut ini akan merusak ketentraman kehidupan bermasyarakat. Ini adalah fakta-fakta yang ada di masyarakat. Kemudian perayaan hari besar, penyelenggaraan perayaan hari besar keagamaan yang kurang mempertimbangkan kondisi dan situasi serta lokasi di mana perayaan tersebut diselenggarakan dapat menyebabkan timbulnya kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama. Kemudian penodaan agama atau penistaan agama, perbuatan yang bersifat melecehkan atau menodai agama dan keyakinan suatu agama tertentu yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dapat menyebabkan timbulnya kerawanan di bidang kerukunan hidup beragama. Ini sudah terbukti. Beberapa bulan ke belakang, beberapa tahun ke belakang pernah terjadi sampai terjadi aksi besar-besaran karena ada salah seorang yang menistai agama. Berarti ini telah mengusik keharmonisan atau kerukunan kehidupan bermasyarakat. Kemudian kegiatan aliran sempalan, kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang didasarkan pada keyakinan terhadap suatu agama tertentu secara menyimpang dari ajaran agama yang bersangkutan dapat menimbulkan keresahan terhadap kehidupan beragama, sehingga dapat pula menyebabkan timbulnya kerawanan di bidang kerukunan hidup beragama. Kemudian aspek non-agama yang mempengaruhi diantaranya aspek-aspek non-agama yang dapat mempengaruhi kerukunan hidup umat beragama antara lain kepadatan penduduk, kesenjangan sosial ekonomi, pelaksanaan pendidikan, penyusunan ideologi politik, perhaluan keras yang berskala regional maupun internasional yang masuk ke Indonesia melalui kegiatan keagamaan. Nah, itu merupakan sebuah contoh bahwa sering terjadi cerai-berai di masyarakat akibat diri kita sendiri tentunya. Karena itu kita jauhi hal-hal yang memang mengundang ketidakharmonisan dalam kehidupan di masyarakat. Di sini kita ada sebuah contoh macam-macam ukhuwah atau persaudaraan. Yang pertama adalah ukhuwah basyariyah, persamaan atau persaudaraan sesama manusia. Ukhuwah basyariyah ini kita memiliki makna bahwa baik yang muslim maupun non-muslim, yang beriman maupun yang tidak beriman, ini basyariyah, sesama manusia, kita adalah saudara. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, persaudaraan karena satu negara, persaudaraan karena satu warga negara. Indonesia, kita di negara yang memang cukup luas dan luar biasa. Ini banyak sekali suku, bangsa, dan sebagainya. Itu adalah saudara kita, saudara senegara, saudara sesama warga, saudara bahwa kita sebagai masyarakat rakyat Indonesia. Kemudian ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim atau persaudaraan orang-orang yang beriman, khusus bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada tri kerukunan internasional umat beragama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Kemudian kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Ini harus ada kesinambungan, harus berjalan sepaham agar mencapai ukhuwah yang sangat luar biasa yang terjadi di masyarakat kita sehingga tercipta masyarakat madani, baldatun thayyibun warabun ghafur. Hikmah ukhuwah apa? Yang pertama, terciptanya persatuan dan kesatuan sehingga suasana kebersamaan tercermin tentram, damai penuh kekeluargaan karena adanya saling membantu dan saling menghormati. Kemudian, memperkukuh akidah dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menumbuhkan ukhuwah Islamiyah yang kuat. Kemudian menjalin rasa kesetiakawanan secara sosial. Ini merupakan hikmah di balik kita melaksanakan ukhuwah atau persaudaraan di antara kita semua. Baik, dari 3 pembahasan tadi mudah-mudahan ada manfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita belajar tentang bagaimana kita harus dapat mengendalikan diri kita yang bersumber dari hati kita, kemudian terkoneksi dengan akal pikiran kita dan dilaksanakan dalam kehidupan, kita menjadi orang yang tidak mudah marah. Kita jadi orang yang tidak gampang emosian. Itulah yang harus kita laksanakan. Kemudian yang kedua adalah
bagaimana kita bisa berprasangka baik, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada diri kita sendiri bahwa diri kita mampu dalam melaksanakan segala sesuatu. Itu harus jadi keyakinan dalam diri kita, menjadi bukti bahwa kita percaya diri atau husnudon atau berprasangka baik kepada diri kita. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita harus berprasangka baik terhadap sesama. Jangan sampai punya buruk sangka terhadap tetangga, terhadap sesama, terhadap keluarga satu sama lain. Kemudian yang ketiga adalah kita harus menjalin ukhuwah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah islamiyah. Semuanya harus terjalin. Kemudian ukhuwah basyariyah, ukhuwah atau persaudaraan sesama manusia, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama bangsa negara, sesama warga negara, itu harus terjalin. Kemudian dari semua itu tadi, mudah-mudahan kita dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi amal kebaikan buat kita semua. Baik, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.